Halo, kembali lagi sama saya Palma. Kita melanjutkan materi yang kemarin mengenai manajemen farmasi. Itu kemarin yang saya bahas itu belum semuanya. Jadi saya akan lanjutkan memperdalam mengenai tiap-tiap penggunaan rumusnya. Ini saya kasih intermezzo sedikit. Ini untuk rumusnya yang kemarin, BP, ROI, kemudian rumus penting yang berikutnya safety stock, reorder point, margin, HPP, turnover ratio, dan seterusnya, hingga ASR, quality adjusted life, incremental cost effective ratio. Kemarin kan sampai soal nomor 3 ya. Nah, kita masuk ke soal yang berikutnya, yaitu mengenai cara perhitungan HPP. Cara perhitungan HPP di sini yang penting apa? Yang penting kalian tahu apa yang termasuk persediaan awal, apa yang termasuk persediaan akhir, dan juga pembelian bersih. Di dalam soal ini udah cukup jelas, stok awalnya sudah ada, di sini 400, yang berarti dia persediaan awalnya 400. Terus kemudian stok akhirnya juga 700, yang berarti persediaan akhirnya 700. Dan juga yang termasuk pembelian bersih di sini adalah pembelian biaya angkut dikurangi dari retur pembelian, karena namanya retur ya. Kemudian kalian langsung masukkan aja dari yang diketahui di atas, sehingga didapatkan HPP-nya adalah 600 juta. Sebenarnya mungkin agak menjebak karena kalian akan agak sulit membedakannya. Pertama, kalian pelajari aja pelan-pelan mana yang termasuk persediaan awal, mana yang termasuk pembelian bersih, atau yang masuk persediaan akhir. Kemudian kita masuk ke BP. BP itu bisa dalam unit serta bisa dalam rupiah. Nah, kalau di sini perusahaan mempunyai fixed operating cost sebesar 180 juta. Harga jual produknya sebesar 100 rupiah per unit. Dan untuk menghasilkan produk diperlukan biaya variabel 40 per unit. Berapakah BP-nya? Kalau dalam unit, rumusnya seperti ini, yaitu biaya tetap, harga jual dikurangi biaya variabel. Harga jualnya adalah dia masangnya 100 rupiah per unit, dikurangi 40. Diperlukan biaya variabel sebesar 40 per unit. Kalau diberikan biaya tetapnya didapatkan 3 juta unit untuk mencapai BP. Kalau dalam rupiah, rumusnya agak beda, yaitu 1 diperkan total biaya variabel diper total harga jual. Biaya tetapnya tetap, yaitu 180 juta, kemudian 1 diper 40 per 100. Karena dikurangkan pecahan, jadi 100 per 100 kan. Satunya diubah menjadi 100 per 100, sehingga didapatkan 60 per 100. Jadi 180 juta kita bagikan 0,6, sehingga didapatkan 300 juta rupiah untuk BP dalam rupiah. Ini untuk BP. Kemudian kita masuk berikutnya, yaitu mengenai reorder point. Pemakaian rata-rata suatu obat X adalah 3.500 per tahun, dengan lead time-nya 3 hari, hari kerjanya 350 hari, safety stock-nya 20 tablet. Apotekernya mau melakukan pengadaan, berapakah reorder point-nya? Nah, untuk lead time-nya, untuk reorder point-nya di sini kita menghitungnya dengan cara lead time-nya kita tahu kita dikasih 3 hari. Kemudian rata-rata pemakaiannya adalah 3.500 tablet per tahun. Karena per tahun kita bagikan hari kerja di sini 350. Jadi 3.500 dibagikan 350 didapatkan 10. Untuk pemakaian per harinya rata-ratanya berapa? Nah, kalau dalam soal-soal lainnya itu bisa dalam per tahun, bisa dalam per bulan. Itu kalian sesuaikan aja satuannya di sini, karena lead time-nya di sini 3 hari, maka kita juga harus tahu average use-nya per hari itu berapa. Kemudian kita tambahkan safety stock 20, sehingga untuk reorder point-nya harus menyediakan 50 tablet. Harus melakukan pengadaan 50 tablet. Kemudian kita masuk ke EOP. Bayu Perkasa akan memerlukan bahan baku 100.000 unit dengan harga per unit Rp3.000. Biaya yang diperlukan untuk setiap kali pemesanan Rp300.000. Biaya penyimpanannya 20% dari rata-rata persediaan. EOQ ini lebih gampang dari yang tadi karena kita cuma perlu masukkan rumusnya. Memang saya tahu rumusnya agak panjang, kalian hafalkan aja pelan-pelan. Saya pertama juga agak kesulitan kok menghafalkan rumus-rumus manajemen ini. Kemudian cara perhitungan EOQ 2 dikalikan jumlah barang yang perlu, biaya pesan diper harga beli per unit, biaya penyimpanan tiap unit. Ini sudah ada di soal. Jumlah barang yang perlu 100 unit ini. Kemudian biaya pesan adalah 300 ini.
Kemudian harga per unit 3.000 ini dikalikan 20%, kemudian kita akarkan sehingga didapatkan EOQ-nya adalah 10.000 per unit. Sekian dari video saya untuk part yang kali ini. Kalau kalian merasa video ini, manajemen ini bermanfaat, manajemen farmasi ini bermanfaat, kalian bisa pertimbangkan untuk share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.